dari Belesa Shopping Arcade menampilkan host Anda, Daniel Hendrata dan Debbie Katarina. Shalom pemirsa, ya jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa yaitu Good News Program bersama dengan saya Daniel Hendrata dan juga istri saya Debbie Katarina. Senang sekali bisa menjumpai pemirsa sekalian baik yang ada di rumah maupun yang ada di Belesa Shopping Arcade ini. Ya pemirsa sekalian, jangan lupa bahwa Good News Program dapat pula Anda saksikan melalui website kami yang ada di www.anugrah.net. Di mana, Deb? www.anugrah.net. Dan kapanpun acara ini berlangsung, bila ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling, jangan pernah ragu-ragu menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Ya pemirsa sekalian, kami juga ingin menyapa daripada Anda para pemirsa Good News Program khususnya yang ada di Pulau Bali, Pulau Dewata ya. Baru-baru ini kami melayani di sebuah gereja yang bernama GBI Rock di Kuta, saudara ya. Luar biasa sekali, kami bertemu dengan banyak daripada para pemirsa sekalian dan juga ada keluarga daripada keluarga Pak Freddy dan Yvonne Sihombing ya. Luar biasa sekali ya. Tapi hari ini kita akan membahas satu topik yang menarik yang berjudul Menggapai Bintang-Bintang Harapan. Wow ya, menggapai bintang-bintang harapan, berbicara masalah cita-cita, masalah perjuangan hidup ya, masalah struggle yang dialami oleh seseorang yang bernama Dr. Alvita Dewi ya. Beliau dulu pernah terkena sakit kanker, Daniel, tetapi kemudian bagaimana kisahnya dari seorang cancer victim, dia bisa menjadi cancer warrior. Hari ini dia sudah menjadi seorang dokter. Jadi bukan hanya survivor ya. Jadi bukan hanya cancer survivor tapi cancer warrior. Saya percaya bahwa episode hari ini akan memberikan banyak sekali berkat dan inspirasi buat siapapun Anda yang menyaksikan Good News Program. Oleh karena itu hubungi teman-teman ataupun keluarga Anda. Saksikan Good News Program ini, nanti kami percaya di akhir program kami juga akan berdoa buat siapapun Anda dan akan ada banyak berkat Tuhan yang melimpah di acara hari ini. Ya. Dr. Alvita Dewi akan ditemani oleh suaminya hari ini. Tetapi sebelum kami tampilkan mereka berdua, mari terlebih dahulu kita saksikan satu tayangan video klip yang berikut ini. Alvita Dewi Siswoyo, seorang dokter yang menderita kanker retinoblastoma yang harus rela kehilangan satu bola matanya di usia 1 tahun. Maka pada saat sekolah tak jarang ia harus menerima ejekan dari teman-temannya. Ceritanya tak cukup sampai di situ, karena di usia 16 tahun cobaan kedua menghampiri tubuhnya kembali. Kanker kelenjar getah bening jenis langka menyerang kakinya dan sudah sampai pada stadium 3B. Alhasil, masa remaja yang indah nyaris tak dimiliki oleh Alvita. Karena waktunya banyak ia habiskan untuk menjalani berbagai pengobatan. Semangat yang tak pernah padam, mengalahkan semua derita dan sakit yang menyerangnya. Dan menurutnya, perjuangan terberat yang ia lakukan adalah melawan kelemahan dan keputusasaan dalam dirinya. Kini, Alvita sudah mencapai cita-citanya sejak kecil, yaitu menjadi seorang dokter. Dan menerbitkan buku Menggapai Bintang-Bintang Harapan. Mari kita simak kesaksian Dr. Alvita Dewi Siswoyo hanya di Good News Program. Dan waktu itu sama seperti orang dewasa yang akan menjalani operasi, anak bayi pun harus dipuasakan. Aku suka banget sogut bakso. Praktis, udah ada bumbunya. Ada bakso sapi, ayam, ikan, dan udang. Dari daging pilihan. Sogut bakso is very good. Sogut Seafood. Sekarang zamannya Sogut Seafood. Ada ebi katsu, ebi panko, sumai, dan golden money bag. Makan jadi lahap-hap. Seafood sehat dan enak, cuma Sogut jagonya. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bun. So nice, enak loh.
makan so nice. SMS semua makan so nice. So nice, enak bermutu. Dari So Good Food. Angel Love Online turut mendukung Yayasan Anugerah Presindo dalam menyebarkan kabar baik. Ya pemirsa sekalian, secara luar biasa Anda sedang menyaksikan Good News program, dan bersama dengan kami di studio telah hadir seorang dokter yang luar biasa. Bukan hanya karena dia mempunyai sebuah gelar dokter yang memang sudah luar biasa, tetapi yang seperti kami katakan, dia bukan hanya seorang cancer survivor, tetapi seorang cancer warrior. Silakan, Dok. Ya, di studio telah hadir Dr. Alvita Dewi. Apa kabar, dokter? Ya, baik, ya. puji Tuhan. Nah, ini kalau boleh tahu, pada waktu kami membaca kesaksian dokter, ternyata pada saat usia 1 tahun ya, 1 tahun. dokter mengidap kanker di bola mata sebelah kanan ya? Kiri. Oh kiri, sorry Kiri, ya. iya. Boleh ceritakan saat itu kejadiannya seperti apa? Iya, jadi waktu itu tepat di hari ulang tahun saya yang pertama. Ya karena saya putri pertama, jadi orang tua saya bersuka cita, mereka menyelenggarakan pesta ulang tahun. Nah di tengah kemeriahan pesta tiba-tiba lampu mati, sehingga ayah saya harus menyalakan lampu penerangan, lampu minyak. Dan di situ ayah saya juga mengambil gambar dengan kameranya, dan ketika dia mengambil gambar, blitz itu dikeluarkan, ayah saya melihat ada yang salah dengan mata kiri saya. Jadi mata kiri saya ini bersinar seperti mata kucing atau orang sering bilang cat eyes. Lalu dibawalah saya ke Jakarta, ke rumah sakit Mata Aini, karena waktu itu adalah rumah sakit rujukan. Berangkatlah saya, papa dan mama saya yang sedang hamil tua saat itu ke Jakarta. Mama saya waktu itu yang sedang hamil begitu terpukul karena membayangkan putrinya harus kehilangan bola mata kirinya. Anak perempuan yang lagi cantik-cantiknya, yang lagi ceria-cerianya. Kata mama saya ini anak yang ceria, bayi yang ceria, nggak rewel. Tapi waktu itu saya tidak ada pilihan lain. Segera ayah saya bilang, lakukan yang menurut dokter baik. Karena itu sudah berhubungan dengan keselamatan nyawa ya. Tidak hanya kemungkinan saya bisa kehilangan mata, tapi mungkin bisa kehilangan nyawa saat itu. Dan waktu itu sama seperti orang dewasa yang akan menjalani operasi, anak kecil pun harus, anak bayi pun harus dipuasakan. Dan waktu itu saya mulai dipuasakan di malam hari karena rencana operasi di pagi hari. Tapi karena satu hal, dokternya terlambat datang, akhirnya operasinya diundur. Bisa dibayangkan seorang bayi yang setelah beberapa jam nggak dikasih minum susu. Waktu itu saya udah 1 tahun dia minta makan, saya menangis semalaman. Dan waktu itu mama saya sedang hamil karena tidak tidur semalaman karena begitu stresnya tiba-tiba perdarahan. Akhirnya mama saya dibawa ke rumah sakit yang berbeda, bukan rumah sakit Mata Aini, dan menjalani transfusi darah karena perdarahan hebat. Sempat janinnya diperiksa, katanya pergerakannya sudah lemah. Jadi satu sisi saya sedang mau masuk kamar operasi, mama saya juga sedang berjuang. Bisa ada kemungkinan kehilangan kedua-duanya nih kalau nggak hati-hati. Dan waktu itu mama saya memang bukan anak Tuhan, belum mengenal Tuhan, tapi ayah saya mengenal Tuhan. Dan papa saya sempat menceritakan tentang Yesus, siapa itu Yesus, seorang pribadi yang mendengar doa setiap anak-anaknya. Waktu itu mungkin secara manusia, mama saya kalau orang bilang sudah jatuh tertimpa tangga, anak yang disayangin dan janin yang dikandung sama-sama berada dalam bahaya. Dan waktu itu mama saya hanya menangis dan berseru, Tuhan, kalau kau benar-benar ada, kalau kau benar-benar Tuhan, tolong selamatkan anak-anakku. Pasti kalau orang tua kan doanya seperti itu, jangan anakku yang sakit, aku saja yang tanggung semuanya. Dan waktu itu mama saya bilang, kalau kau selamatkan Alvita, kau selamatkan anakku, aku akan mengikut engkau Tuhan. Jadi ada satu pertaruhan yang luar biasa itu. Iya, dan di situ mama saya menerima Yesus.
Pada saat genting-gentingnya itu. Iya, karena secara manusia nggak ada siapapun yang bisa tolong mama saya selain Tuhan Yesus. Nggak ada orang yang bisa mengerti lah perasaannya ya. Begitu hancurnya perasaannya, kondisinya sendiri juga lemah, bayi yang dikandung juga dalam keadaan yang bahaya. Lalu akhirnya dokter berhasil mengoperasi mata sebelah kiri ya? Saya hanya ditemani ayah saya waktu itu, papa saya, dan setelah operasi selesai, kemudian dokter panggil papa saya punya 2 kabar baik dan kabar buruk. Kabar baiknya, kanker masih di dalam bola mata, jadi kita sudah angkat beserta bola matanya, tumor ganasnya yang di dalam bola mata sudah diangkat. Tapi berita buruknya, mulai saat ini Alvita harus hidup dengan 1 penglihatan. Jadi pada saat Anda sadar, sekitar umur 3-4 tahun ya anak mulai punya memori itu? Iya, awalnya saya biasa aja, bahkan saya bisa, saya copot protesis saya, bola mata saya. Bisa buat main-main gitu? Iya, saya nggak nyadarin karena saya merasa ya memang seperti ini saya nggak tahu cerita ketika saya sakit atau seperti apa. Dan waktu itu di sekolah dasar mulai kalau namanya anak-anak SD pasti karena saya tinggal di Jawa, kata orang nyek-nyekan, ejek-ejekan gitu. Oh, di Semarang ya? Iya, di Pati lebih tepat, masa kecil saya di Pati, dan di situ mereka mulai mengolok-olok. Jadi mereka bilang itu kalau bahasa Jawa kero ya. Karena satu matanya nggak gerak ya? Karena mereka mungkin melihat ada yang berbeda dengan mata. Saya kaget, kenapa saya dibilang kero, saya ini baik-baik aja, dan karena teman-teman yang mengejek, jadi saya pulang saya nangis. Saya nangis, saya lapor. Biasa kalau anak kan kalau ada apa-apa melapor sama maminya. Saya bilang, Mami, saya nggak mau sekolah lagi. Kata Mami, loh kemana? Kenapa kamu nggak mau sekolah? Di sekolah saya diajak teman-teman. Emang mereka bilang apa? Saya bilang, saya diajak kero, anak cacat. Kok saya cacat, Mama? Saya ini cacat apanya? Itu. Dan di situ Mama saya mulai menangis dan menceritakan ketika peristiwa ulang tahun saya sampai akhirnya saya harus dioperasi. Dan di situ luar biasanya Mama saya menguatkan, kalau kamu bukan anak cacat, kamu hanya punya 1 kekurangan, tapi Tuhan memberikan kamu banyak kelebihan. Saya bilang, kelebihan apa, Mah? Kamu harus belajar sungguh-sungguh. Kamu nggak usah balas perkataan teman-temanmu, ejekan teman-temanmu, tapi kamu berjuang, kamu buktikan bahwa kamu pun bisa sama bahkan lebih dari mereka. Kata Mama saya, kalau orang sukses karena kaya, pintar, cantik itu biasa, Vita. Tapi kalau kamu bisa sukses dengan segala keterbatasan, mungkin kamu dilahirkan dengan IQ yang rata-rata atau keluarga sederhana, itu baru luar biasa. Jadi ada sesuatu yang orang tua tanamkan sejak kecil yang itu merubah kehidupan Anda. Dan juga bukan cuma ditanamkan, dari kecil saya sudah, walaupun kami tinggal di desa mungkin kecamatan, tapi Mama saya sudah membekali saya dengan berbagai keterampilan. Dan Andik juga lahir dengan selamat ya? Puji Tuhan, iya. Oke, kita akan lanjut setelah break ya dokter, kita harus take a break dulu. Oke, pemirsa jangan kemana-mana, tetap stay tune bersama dengan kami. Kita akan dengarkan kembali kesaksian Dr. Alvita Dewi dalam Good News Program. Kok kenapa ya Tuhan mengizinkan saya hanya punya 1 mata, saya salah apa? Jangan-jangan saya ini anak tirinya Tuhan. Shalom pemirsa, terima kasih atas kesetiaan Anda menyaksikan Good News Program selama ini. Kami mengajak pemirsa sekalian untuk menjadi partner dari Anugerah Ministries agar kita dapat menyebarkan kabar baik bersama-sama. Anda dapat menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca atau memberikan taburan Anda di rekening yang berikut ini. Untuk setiap taburan yang Anda berikan, Anda memastikan kelangsungan Good News Program dan juga program-program sosial kami lainnya. Kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kami membuka calon senter baru untuk Adikku Sayang. Persyaratannya sebagai berikut. Lampirkan data diri Anda dan bukti-bukti berupa fotokopi raport anak dan foto lokasi.
Kirimkan melalui email berikut ini atau Anda dapat menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca Anda. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Menggapai bintang-bintang harapan dalam Good News program bersama narasumber kita Dr. Alvita Dewi. Langsung aja kita kembali ke pembicaraan kita. Terus kemudian di umur 16 tahun tiba-tiba Anda terdeteksi terkena kanker getah bening ini. Iya, waktu itu di Semarang divonis kanker kelenjar getah bening stadium 3. Jadi ketika masa remaja mulai saya menyadari bahwa saya ini kok nggak sempurna gitu ya. Mungkin kok kenapa ya Tuhan mengizinkan saya hanya punya satu mata, saya salah apa? Jangan-jangan saya ini anak tirinya Tuhan, sempat berpikir seperti itu karena orang-orang diciptakan sempurna. Jadi mungkin secara tidak langsung itu bisa disebut kepahitan sama Tuhan. Dan saya memendam itu, saya mengalihkan dengan saya belajar sungguh-sungguh. Dan di situ. Tapi pada saat bersamaan batin Anda terluka gitu. Iya. Dan sebagai seorang dokter yang sekarang Anda mengerti apakah memang ada hubungannya dengan sakit kanker getah bening? Ya, sedikit banyak faktor psikologis itu berperan dalam kanker, baik perkembangan seperti yang saya pelajari sekarang, orang-orang yang sering stres atau sering tertekan ternyata menurunkan daya kekebalan tubuh. Imunnya turun. Iya. Padahal imun itu juga diperlukan selain mencegah infeksi bakteri dan virus, juga menekan kalau ada bibit-bibit kanker yang mulai tumbuh. Dan waktu itu saya nangis, mama papa saya nangis, saya sedih, saya kok merasanya jadi anak membuat mereka sedih, menangis. Akhirnya yang saya lakukan adalah menangis sendirian. Jadi kalau sudah malam saya nangis sendirian di kamar mandi, sambil mandi saya nangis. Tapi saya hanya seorang remaja. Saya mungkin bisa berpura-pura kuat untuk beberapa saat, tapi pada akhirnya saya nggak kuat. Sampai pada suatu malam di ruang rumah sakit, tengah malam saya nggak bisa tidur. Saya duduk, saya udah nggak tahan, saya bangun, saya tunjuk-tunjuk Tuhan, saya bilang, Tuhan aku benci sama kamu jahat, saya bilang seperti itu sama Tuhan. Tapi di satu sisi, Bu, Pak, saya tuh marah sama Tuhan. Tapi di sisi lainnya saya ini butuh Tuhan. Siapa sih saya? Saya hanya gadis remaja usia 16 tahun yang masih labil, divonis kanker, dan saya nggak bisa menceritakan kesedihan saya sama mama papa. Saya takut mereka sedih, sama teman-teman mereka pasti juga nggak akan mengerti. Dan di situ saya menangis. Dan waktu itu dalam keadaan gelap, saya nggak tahu ya apa itu penglihatan atau apapun, saya bisa melihat seperti film kehidupan dari mulai saya kecil. Saya ceria waktu itu, saya bisa lihat saya membawa piala di SD. Kemudian mulai saya besar, saya mulai jadi pribadi yang tertutup. Saya lihat di situ saya seorang Alvita yang membandingkan hidupnya dengan orang lain. Jadi nggak pernah puas gitu? Nggak pernah puas, dan yang mengukur kebaikan Tuhan itu berdasarkan pikiran saya saja, mata saya yang menurut saya sempurna buat manusia itu yang baik. Tapi saya nggak pernah mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan. Sebenarnya saya memang punya kekurangan, tapi saya selalu bisa di sekolah normal, bahkan berprestasi. Dan di akhir penglihatan itu Tuhan cuma bilang seperti ini, bukankah aku sudah menyelamatkan engkau? Kenapa kau masih meragukan aku? Saya yang awalnya sangat marah, itu puncak emosi saya malam itu. Saya sudah marah, sangat-sangat marah. Waktu itu tiba-tiba seperti ada jamahan, ada jamahan yang tiba-tiba saya merasa saya ini orang yang paling berdosa. Saya merasa selubung kebodohan saya terlepas malam itu, dan saya cuma bilang, Tuhan, aku salah, aku berdosa, dan kalau memang Tuhan mau hukum aku terima. Jadi di situ singkat cerita, saya karena sudah stadium 3 dan atas doa dari para hamba Tuhan, saya dibawa ke Singapura. Sempat selama 1 bulan itu saya dikelilingkan dari satu rumah sakit ke rumah sakit lainnya, karena mereka
bilang bahwa ini 100% bukan kanker kelenjar getah bening atau sering disebut limfoma, tapi kami juga tidak bisa menentukan. Padahal kondisinya waktu itu saya nggak bisa berjalan, dan kalau lagi kambuh, lagi kumat itu nyeri sekali. Bahkan mungkin kalau saya bisa gambarkan seperti sakit gigi. Nah, waktu itu berapa lama proses pengobatan dari Dr. Alvita Dewi? Apa aja yang mereka lakukan? Jadi setelah 1 bulan kemudian operasi ulang, kemudian dari hasilnya saya dinyatakan 70% tumor saya jenis PNET, primitif neuroectoderma tumor, jadi mungkin masih agak jarang atau langka ya waktu itu, tapi waktu itu sudah masuki stadium 3B. Bahkan ketika pindah ke rumah sakit lainnya saya dinyatakan stadium 4. Wow. Karena stadium akhir kanker adalah stadium 4 ketika sudah menyebar atau bermetastasis di organ yang jauh. Dan di situ saya menjalani rangkaian kemoterapi selama sebanyak 6 siklus atau 36 kali. Kemudian radioterapi di Rumah Sakit Darmais banyak 30 kali. Dan supaya saya bisa tetap bersekolah, saya melanjutkan radioterapi sebanyak 25 kali di Rumah Sakit Karyadi Semarang. Demi supaya bisa dan tetap akhir sekolah. daripada semua treatment itu apa? Hasilnya? Dan setelah selesai semuanya, biasanya kalau pasien kanker itu dia akan menjalani follow up, pemantauan terapi dan hasil terapi. Dan saya menjalani kemudian scanning ulang, dan di situ saya kembali menemui dokter, dan dia sebenarnya secara physically dia melihat ada yang berubah dari saya. Karena awalnya yang tadinya pakai kursi roda sampai akhirnya kruk, dan waktu itu di akhir-akhir pengobatan saya bisa jalan malah. Dan didukung oleh bukti-bukti dari pemeriksaan medis. Dokter bilang, saya tidak bisa bilang kamu sembuh, karena memang secara medis penyakit kanker itu tidak bisa dinyatakan sembuh. Namun kita hanya bisa bilang dia bebas dari penyakit. Jadi istilahnya secara orang awam bisa dikatakan Anda sudah sembuh? Iya. Wow. Dan puji Tuhan dia itu sudah hampir ketika saya pada waktu dokter mengatakan bahwa Anda tahun. sudah tidak lagi sakit, umur berapa itu? Umur 18 tahun. Jadi 2 tahun perawatan. 2 tahun. Oke, pemirsa sekalian, sesuatu yang luar biasa bahwa di dalam kehidupan kita, saya rasa tidak ada satupun orang yang ingin sakit kanker. Tidak ada satupun orang yang ingin mengalami keterpurukan. Tetapi hari ini kita mendengarkan bagaimana Tuhan pun turut bekerja di dalam segala sesuatu yang tidak baik untuk mendatangkan kebaikan. Amen. Setelah lagi kita akan take a break, kemudian kita akan mendengarkan ada satu kelompok trio daripada satu kelompok trio yang luar biasa yang akan memberkati Anda dengan lagu pujian, dan kemudian kita akan kembali belajar dan mendengarkan kesaksian yang luar biasa daripada Dr. Alvita Dewi bersama dengan kami dalam Good News Program. Berikan kami hatimu, gantikan segala akuku, ucap syukur dalam nama-Mu. Berikan kami hatimu, biar selalu memuji-Mu, ucap syukur dalam nama-Mu. Aku suka banget Sogut Bakso. Praktis, udah ada bumbunya. Ada bakso sapi, ayam, ikan, dan udang dari daging pilihan. Sogut Bakso is very good. Sogut Seafood. Sekarang zamannya Sogut Seafood. Ada ebi katsu, ebi panko, sumai, dan golden money bag. Makan jadi lahap-hap. Seafood sehat dan enak, cuma Sogut jagonya. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. Angel Love Online turut mendukung Yayasan Anugerah Presindo dalam menyebarkan kabar baik.
mungkin terlebih dahulu bisa diperkenalkan siapa aja nih personelnya 3 cewek cantik ini. Kenalin, saya Ami. Sebelah saya Baby. Saya Candy. Candy. ABC ceritanya nih. ABC. Mama papa kreatif banget kasih nama ya. Iya. Kalian kakak beradik kan ini ya? Yes, iya. Oke. Jadi yang Ami yang paling besar. Aku paling besar. Oke. Ini aku tengah. Ini paling kecil. Tapi badan kamu memang paling besar, badan kamu paling kecil ya? Aku tengah. Ini yang paling kecil. Tapi badan kamu paling kecil. Oh iya. Oke, nah ini kalau boleh diceritakan bagaimana pengalamannya sebagai kakak beradik, apa memang dari dulu sudah hobi nyanyi, kok bisa bareng-bareng gitu bikin album? Ya, mulai dari aku aja ya. Ya. Jelasin ya. Aku dari kecil memang suka nyanyi, sempat buat album juga, terus dari kecil album rohani. Terus memang pelayanan juga dari kecil nyanyi. Lalu mereka ini juga ternyata punya talenta bernyanyi. Jadi Puji bukan Tuhan. cuma ngikutin kakaknya ya? Bukan ikutin kakaknya. Jadi menunggu saat yang tepat untuk buat album. Jadi menunggu usia mereka sudah matang, oke, kita buat. Oke. Nah, gitu. kalau buat album gini kan kalau kami cukup banyak kedatangan teman-teman yang promosi album. Yes. Nah, kalau kalian sebagai kakak beradik kendalanya apa? Kendala dalam pembuatan album ini. Pembuatan album. Sampai Ada nggak dendam? saat ini sih nggak ada. Nggak ada dendam pribadi yang Nggak ada. Nggak ada. mungkin biasanya- bajunya kepake atau gelangnya kepake belum dikembaliin, diuangnya gitu. Nggak, Enggak biasanya sih. juga kalau kakak beradik kan mungkin kurang bisa disiplin gitu. Nanti aja masih capek latihan apa gitu. Kalau itu pasti pasti. ada pasti pastinya. Oke. Ya. Iya. Nah, ini kenapa grupnya diberi nama Sola Sisters? Oke, Soula Sisters karena kita dari Ambon, Oke. marganya Latupeirisa, Soul itu jiwa, Ya. La-nya Latupeirisa. Wow. Gitu. So Jiwa Latupelisa Sisters Iya. gitu. Kalau orang Ambon tuh kan memang suaranya enak-enak gitu ya. Ya. Kalau tidur mendengkur pun merdu harusnya ya. Aku dengar Kalau orang tidur mendengar kan kalau lihat film kan ada Z tapi Z-nya dalam not baloknya gitu ya. Kalau boleh tahu perbedaan umur kalian berapa tahun? perbedaannya kalau ke ada yang pertama 5 tahun. Oh, jauh ke juga yang, ya? Iya, yang kecil 4 tahun jadi jauh-jauh. Oh, jadi kamu 9 tahun jaraknya sama Jaraknya dia. Oh, sama makanya 9 tadi tahun. bilang tunggu mereka usia dewasa Iya. baru bikin album sama-sama. Oke, harapan dalam pembuatan album ini apa? Harapannya sih karena kita dikasih kepercayaan sama Tuhan, menjadi saksinya Tuhan, kita pelayanan, kita berharap apa yang kita berikan ini dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Oke. Terus dapat memotivasi juga karena kita anak-anak muda khususnya kaula muda dapat memotivasi mereka supaya mereka bisa berperan untuk melayani Tuhan Yesus Kristus melalui talenta yang mereka miliki. Amin. Gitu. Puji Tuhan. Iya. Saya dengar kalian adalah anak daripada hamba Tuhan juga. Yes, Papa mama, mama kalian papa, dalam mempersiapkan hamba kalian Tuhan. apa yang mereka lakukan atau tanamkan sejak kalian masih kecil? Mereka dari sejak aku kecil memang sudah mempersiapkan dari mulai musik aku di les ya, les organ, piano. Kalau gitar belajar sendiri, terus dia juga les gitar. Oke. Itu dia juga sempat les biola. Tapi enggak pernah les vokal? Enggak les vokal. Kalau vokalnya sudah natural. Vokalnya ya kita latihan Alami. sendiri aja. Ada nggak rencana untuk kalian bertiga atau mungkin punya solo karir di album sekuler atau apapun juga mungkin? Ada kepikiran memang, ada kepikiran untuk mereka berdua, mungkin single-single ya, dimulai dari single. Oke. So selamat buat Sola Sisters ya, Amin. terus berkarya dalam Tuhan. Thank you Amin, sudah puji Tuhan. sudah datang ke Good News Program. Yes, Nanti kalau terima mengeluarkan kasih juga. album-album baru jangan lupa mampir lagi ya. Yes. Terima kasih. Oke. Nah, pemirsa yang ada di rumah, inilah saatnya yang selalu Anda nantikan, yaitu saatnya kuis ya. Pertanyaannya adalah apa tadi singkatan dari Sola Sisters ya? Anda bisa berikan jawabannya dengan format seperti ini, kuis, kemudian nama, alamat lengkap ya, dan jawabannya kirimkan melalui SMS ke
nomor HP yang tertera di layar kaca atau melalui email ke goodnews@anugerah.net. Bila Anda mengirimkannya lewat email, sertakan juga nomor HP Anda, maka kepada 10 orang pemenang terpilih, kami akan mengirimkan masing-masing sebuah CD Berikan Kami Hatimu, persembahan dari Sola Sisters. Tetap stay tune bersama dengan kami dalam Good News Program. Nah, waktu itu saya berdoa sama Tuhan. Ya. Waktu itu saya sudah ada calon. Waktu itu kami sudah lamaran, sudah tunangan 6 tahun. 6 tahun, tapi dia ke Amerika. Shalom pemirsa, terima kasih atas kesetiaan Anda menyaksikan Good News Program selama ini. Kami mengajak pemirsa sekalian untuk menjadi partner dari Anugerah Ministries agar kita dapat menyebarkan kabar baik bersama-sama. Anda dapat menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca atau memberikan taburan Anda di rekening yang berikut ini. Untuk setiap taburan yang Anda berikan, Anda memastikan kelangsungan Good News Program dan juga program-program sosial kami lainnya. Kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Masih bersama kami dalam Good News Program. Hari ini kita bicara tentang menggapai bintang-bintang harapan. Di studio telah hadir satu orang lagi tambahan narasumber kita. Suami daripada Dr. Elvita. Dari Dr. Elvita, yaitu dan sepertinya ini adalah bintang yang dia gapai. Bapak Yotam Sugiono ya, gimana kabarnya? Puji Tuhan, baik. Baik ya. Oke. Dan Anda seorang pendeta muda? Betul, betul sekali. Oke, puji Tuhan, saya ingin tanya nih langsung to the point kepada Pak Yotam. Bagaimana kisah pertemuan dengan kekasih Anda waktu itu? Waktu itu saya melayani di luar pulau, di Sulawesi. Lalu kemudian waktu itu saya mau diangkat jadi gembala di sana. Dan ternyata Tuhan panggil saya pulang ke Jawa. Orang Semarang juga? Saya orang Kudus. Oh, oke. Berarti tidak usah berdoa, kudus terus berarti. Iya, lahir kudus berarti. Iya. Padahal saya berasumsi waktu itu tidak pernah akan pulang ke Jawa. Oh. Tapi tiba-tiba Tuhan itu bicara dalam hati. Kamu milik siapa? Saya jawab spontan, milikmu Tuhan. Kamu milik keluarga? Enggak Tuhan, aku milikmu. Kamu milik gereja? Enggak Tuhan, aku milikmu. Kalau begitu, Tuhan bilang, kamu sudah selesai di sini. Waktu itu di Sulawesi. Dan saya menangis, lalu saya pulang. Kenapa? Karena di Manado makanannya enak? Karena di sana saya disambut dengan luar biasa dan saya merasa bahwa pelayanan saya di sana diberkati oleh Tuhan dan saya tidak berasumsi akan kembali waktu itu. Ini di kota Manado itu ya? Di kota Manado, begitu. Lalu, tapi kemudian Tuhan panggil saya pulang. Saya pulang, saya nurut sama Tuhan. Pulang kemana? Saya pulang ke Kudus. Ke Kudus. Di Kudus di situ, lalu kemudian saya diminta pelayanan di Semarang. Nah di Semarang disitulah saya akhirnya ketemu sama istri saya. Istri saya dipanggil, dia dari Jakarta, dia di YKI kerja, diminta papanya pulang ke Semarang. Padahal sudah kerja di Jakarta. Jadi istilahnya pada waktu itu pertemuannya dalam event apa? Waktu itu kami waktu itu kan sedang in chatting begitu. Nah saya ketemu di situ. Jadi istilahnya kopi darat. Ya, kemudian setelah itu. Setelah itu lalu jadi kenalannya karena chatting di chatting. internet gitu. Iya, betul. Terus lalu kemudian kami ketemu di gereja. Kami ketemu di gereja. Janjian nih ya, ketemu di janjian, gereja. betul. Janjian. Lalu setelah itu baru kemudian sangat singkat sekali. Kami pacaran, ketemu sama orang tua, tunangan itu 3 bulan. Lalu kemudian setelah itu menikah, total dari pertama kali ketemu itu 6 bulan. Wow, jadi itu kejar paket A tuh ya? Iya, betul. Tapi saya tidak menganjurkan kepada siapapun juga hal seperti ini. apa yang terjadi? Apakah ini cinta pada pandangan pertama, begitu ketemu langsung Anda tahu ini adalah calon istri Anda? Nah, waktu itu saya berdoa sama Tuhan. Waktu itu saya sudah ada calon. Waktu itu kami sudah lamaran, sudah tunangan 6 tahun. 6 tahun, tapi dia ke Amerika. Nah, karena dia ke Amerika, lalu kemudian hubungan kami jauh dan renggang gitu. Lalu kemudian sepertinya yang di sana kayaknya sudah tidak terlalu berharap kepada saya, begitu. Lalu saya berdoa sama Tuhan. Saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, tolong pilihkan saya mana? Apakah saya tunggu yang Amerika atau yang ini?
saya berdoa, saya bilang sama Tuhan, Tuhan tolong jawab doa saya. Jadi agak maksa, maksudnya supaya saya jangan salah. Tapi pasti dijawab orang Kudus kok. Iya kan? Iya betul. Kalau orang Jakarta nanti kedua nih orang Kudus soalnya. Betul. Lalu kemudian Tuhan bicara dalam hati, jelas sekali, Alvita buat kamu. Wow. Nah, karena dasar itulah saya berani melangkah. Melangkah, dan banyak orang memang terkejut, kaget, apalagi saudara-saudara kami, keluarga kami yang taunya sebelum sama Alvita begitu, kok sekarang langsung sudah mau menikah. Berubah haluan. Sudah mau menikah. Menikahnya umur berapa itu? Saya agak terlambat menikah, saya umur 32. Belum lah, belum terlambat lah. Kalau sama Pak Daniel. Iya. Waktu itu dokter Alvita umur 26. Berarti sekarang udah menikah berapa tahun? 5 tahun. Nah, sudah dikarunia keturunan? Sedang berdoa sedang kami doakan dan kami. Berarti mesti bergumul lagi nih. Jadi waktu itu merasa srek banget karena dapat omongan dari Tuhan ya bahwa ini adalah jodoh. Nah ini yang saya mau tanya, maaf kata nih, apa yang Anda lihat dalam diri Alvita Dewi? Ya, sebenarnya pertanyaan Pak Daniel itu banyak di hatinya orang. Itu kepengen tanya yang vulgar, itu cuma agak nggak enak begitu. Tanyanya kan begini, ini kan kena cancer 2 kali. Dan sangat mungkin suatu saat mungkin saja relapse. Ya, betul. Kenapa mau? Kan orang kan di dalam hati seperti itu. Saya melihat begini, namanya orang hidup, Pak Daniel, Bu Debbie. Orang sehat itu bisa dipanggil Tuhan mendadak. Betul. Orang bayi bisa meninggal. Jadi kalau kita hidup itu karena kasih karunia, karena anugerah. Kalau dia hidup, siapa tahu mungkin dia lebih lama daripada saya nggak pernah tahu. Betul. Jadi saya tidak akan bisa menghakimi orang, menghakimi Alvita hanya karena dia pernah sakit, dan saya berasumsi, orang berasumsi dia nggak lama umurnya. Itu kan asumsi orang. Nah kita harusnya berpikirnya itu kan Tuhan yang pegang kendali, Tuhan yang pegang kehidupan. Karena itu saya tidak takut melangkah bersama dengan Alvita. Nah, Alvita Dewi waktu itu pada waktu Anda istilahnya sekarang balik, yang Anda lihat dalam diri dia apa sih? Ya, awalnya saya sempat ragu karena saya sempat menjalin hubungan dengan seseorang, tapi ketika saya mulai menceritakan masa lalu saya, kemudian tiba-tiba dia meninggalkan saya. Saya sedikit trauma karena Anda saya sudah berpikir jadi dokter waktu itu? Sudah. Baru lulus dokter. Iya. Dan di situ saya jangan-jangan nanti saya kecewa lagi, tapi saya mencoba berdoa, Tuhan, saya minta satu saja Tuhan, nggak banyak-banyak, satu jodoh yang terbaik. Dan memang waktu saya kecil, saya suka berkhayal, saya pernah doa seperti ini sama Tuhan, Tuhan sambil main boneka namanya anak kecil, saya minta nanti jodoh saya kalau nggak dokter karena ayah saya seorang dokter, pendeta ya Tuhan gitu. Saya ingat doa itu, sekarang saya juga mikir kenapa seorang anak kecil mintanya pendeta gitu, kalau dokter mungkin wajar. Dan waktu saya ketemu Pak Yotam ini, saya menjaga hati saya sempat bilang, tanya dulu kepada keluarga. Kalau memang keluarganya bisa menerima saya, baru kita melangkah. Dan juga dari obrolan kami tentang visi ke depan, itu rasanya klik sekali. Contohnya kami sama-sama punya impian bikin sebuah buku. Saya pengen jadi seorang penulis buku, tapi kalau saya boleh jujur sama ibu sama bapak, nilai bahasa Indonesia saya itu C. Jadi yang bagus apa nilainya? IPA dan lain-lain, yang sains. yang sains. Jadi tapi saya bilang nggak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Dan ketika dia mulai cerita, dia juga punya impian, punya nulis buku, bahkan waktu itu masih SMA nabungnya beli kamus besar bahasa Indonesia. Kalau orang-orang kan nabung beli gitar, beli handphone, beli apa, dia nabungnya beli kamus. Dan banyak dari obrolan itu seperti visi yang Tuhan berikan sama saya. Itu ada, sama kok, klik gitu, klik sekali. Dan saya juga berdoa sama seperti Pak Yotam, apa Yotam ini buat saya Tuhan. Karena memang ada sedikit rasa minder ya gitu, karena Pak Yotam ini ya buat saya sih lumayan good looking gitu ya, dan dia orang yang cerdas, dan baik, dan saya menemukan kualitas seorang pria yang sejati buat saya tuh ada di diri Pak Yotam. Dan Tuhan jawab, luar biasa. Yotam ini buat kamu, dan itu
akhirnya saya dan Pak Yotam berani melangkah untuk masuk ke pernikahan. Dan keluarga tidak memberikan oposisi? Nah, itulah biasanya, karena saya tahu keluarga saya bahwa ini adalah kasih karunia sebenarnya. Ini adalah kasih karunia, saya sampaikan kepada keluarga saya, kepada mama terutama yang paling susah kali ya? Iya, nggak ada masalah. Justru mama nggak ada masalah? Nggak ada masalah, karena mama tahu saya. Karena saya kan sudah jadi hamba Tuhan. Iya, jadi mama percaya sekali sama pilihan saya, mama setuju, nggak ada masalah, tidak ada pertanyaan, kalau nanti gimana, nggak ada sama sekali. Nggak ada. Wow. Jadi Tuhan yang mempersiapkan, Tuhan yang memilih, dan Tuhan yang buka jalan. Oke, pemirsa sekalian, sesuatu yang mungkin kita nggak pernah omongkan. Dr. Alvita Dewi ini dokter medis ahli nuklir. Iya. Pemirsa sekalian ya. Jadi hati-hati nanti di nuklir. Kita akan take a break. Oke, pengobatan nuklir. Kita akan take a break, nanti setelah break kita akan berbicara tentang nuklirnya dia ini ya. Saya ingin tahu lebih dalam nuklirnya macam apa gitu ya. Jangan kemana-mana, di layar televisi Anda ada nomor-nomor telepon yang Anda dapat hubungi kami. Kami tahu dalam kehidupan ada banyak masalah, banyak problema, banyak pergumulan. Hubungi kami tahu bahwa doa besar kuasanya dan hanya Tuhan yang dapat memberikan jawaban dan terobosan daripada setiap permasalahan dan pergumulan yang Anda miliki. Stay tune di Good News program. Jadi cabang spesialis kedokteran nuklir itu cabang kedokteran yang memanfaatkan bahan-bahan radioaktif. Bahan-bahan yang mengandung radiasi untuk diagnostik dan terapi. Aku suka banget Sogut Bakso. Praktis, udah ada bumbunya. Ada bakso sapi, ayam, ikan, dan udang. Dari daging pilihan. Sogut Bakso is very good. Sogut Seafood. Sekarang zamannya Sogut Seafood. Ada ebi katsu, ebi panko, sumai, dan golden money bag. Makan jadi lahap-hap. Seafood sehat dan enak, cuma Sogut jagonya. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. Dalam hidup itu memang perlu harapan. Firman Tuhan bahkan mengatakan kalau seseorang tidak punya harapan maka tulangnya akan kering, dan orang yang tulangnya kering maka orang itu akan nggak bisa bangkit daripada segala keterpurukan. Ada seorang dokter yang bernama Dr. Alvita Dewi, seorang cancer not only survivor but warrior, dan dia adalah seorang ahli medis yang adalah ahli pengobatan nuklir. Nah, saya ingin tahu nih, bisa cerita nggak tentang pengobatan nuklir itu maksudnya apa? Iya, jadi cabang spesialis kedokteran nuklir itu cabang kedokteran yang memanfaatkan bahan-bahan radioaktif. Bahan-bahan yang mengandung radiasi untuk diagnostik dan terapi. Wow. Salah satunya untuk pasien kanker. Jadi sesuai doa saya sebenarnya ini. Wow. Jadi pengobatannya modelnya kayak apa itu? Apakah ada obat yang modelnya nuklir, seperti peluru kendali gitu? Oh, jadi satu zat yang nanti akan dilabel dengan zat tertentu juga, dan nanti dimasukkan ke dalam tubuh, bisa diteteskan bisa, kemudian dimasukkan lewat pembuluh darah bisa, atau ditempelkan bisa. Nah, orang bilang kalau radiasi nuklir itu bisa menghancurkan kehidupan. Nah, ini bisa dijelaskan kepada kami orang awam. Iya, mungkin kalau asumsi kita kalau mendengar nuklir bom, ya, kemudian bencana, kemudian cancer mungkin, tapi sama seperti air dan api, Pak. Saya boleh gambarkan kalau air dan api kalau dalam jumlah yang sedikit yang tepat itu sangat berguna untuk kehidupan manusia. Wow. Tapi kalau air itu dalam jumlah yang besar, air bah yang terjadi, api yang banjir, kalau api kebakaran. Nah, disinilah kita belajar ilmunya bagaimana memanfaatkan bahan radioaktif ini untuk diagnostik. Mungkin untuk pasien kanker pernah dengar bone scan, sidik tulang.
karena kanker selain menyebar ke tulang. Bahkan ketika saya sakit, saya juga di bone scan. Apa itu? Di sidik tulang, scanning ke tulang, dan FDG PET CT. Jadi dia scanning seluruh tubuh yang bisa mendeteksi adanya penyebaran keterlibatan dari penyakit kanker. Jadi sampai tingkat seluler bisa diketahui. Bisa diketahui berapa sulit pembelajaran Anda ini. Maksudnya berapa banyak dokter ahli pengobatan nuklir yang ada di Indonesia? Kalau di Indonesia masih belum banyak karena rata-rata mendengar kata nuklir ya. Tapi di luar negeri itu sangat banyak. Kalau di Indonesia mungkin dengan yang lama mungkin sekitar 40-an gitu ya. 40 dokter. Untuk saat Oke. Nah, kalau boleh tahu pada saat mengambil spesialisasi pengobatan nuklir ini sudah menikah atau belum? Jadi tanggal 10 kami menikah, tanggal 13 saya ujian untuk spesialis ini. Sudah berapa tahun jadi ahli nuklir? Saya baru saja lulus. Oh, baru saja lulus. Selamat dan, ya. Terima kasih dan puji Tuhan saya mengambil pendidikannya di Fakultas Kedokteran Unpad. Ya. Saya juga mengambil program S2 Magister Kesehatan. Oke. Nah, ini ada satu pertanyaan. Orang normal saja, yang saya sebutkan orang normal biasanya adalah orang yang kebanyakan memang punya 2 mata, 2 telinga, 1 hidung, 1 mulut gitu ya. Sering mengalami masalah dalam istilahnya pergolakan emosi jiwa. Nah, saya mendengar orang-orang yang seperti Anda itu mempunyai satu sensitivity yang lebih tinggi, atau mudah tersinggung, atau mudah misalnya kena masalah kemudian merasa hal-hal yang gak enak dengan hati. Apakah Anda juga merasa hal seperti itu? Dulu, tapi sekarang tidak lagi karena saya nggak mau jadi korban keadaan. Turning point-nya apa untuk Anda bisa bangkit dari keterpurukan? Turning point-nya mungkin proses ketika saya sakit kanker yang kedua itu. Saya bisa belajar banyak hal, saya bisa dekat dengan Tuhan, merasakan hubungan yang sesungguhnya, dan di situ Tuhan merubah paradigma saya, cara saya melihat kehidupan, bahwa yang dulu saya orang yang mengasihani diri saya, kekurangan saya ini jadi penghalang, padahal mungkin Tuhan sediakan kekurangan itu supaya jadi kelebihan buat orang lain. Dan mungkin kekurangan kita bisa memberkati orang lain, dan mungkin kita menghabiskan banyak tenaga untuk mengasihani diri sendiri. Mengapa tidak menghabiskan tenaga untuk mengubah keadaan? Nah, disitulah Tuhan banyak menginspirasi saya, yaitu ketika saya sakit kanker yang kedua kali. Oke, ini pertanyaan terakhir kepada Pak Yotam. What do you see in your wife sekarang ini? Apa yang Anda lihat dalam kehidupan istrimu sekarang ini yang mungkin tidak banyak orang tahu? Mereka tahu bahwa dia adalah seorang dokter yang luar biasa ini dan itu seorang yang pandai. Tapi what do you see gitu yang orang lain tidak bisa lihat? Saya melihat dalam dirinya itu ada kasih karunia Tuhan. Kalau orang 1 kali kena kanker dan sembuh itu mujizat. Tapi ini 2 kali dan sembuh. Dan itu adalah kasih karunia dari Tuhan. Jadi kalau saya melihat istri saya menikmati kasih karunia yang dari Tuhan, yang Tuhan berikan, yang Tuhan titipkan kepada saya. Jadi saya ingin menjaganya baik-baik. Luar biasa. Puji Tuhan. Jadi melihat dia terkenang terus akan kasih karunia Tuhan ya. Puji Tuhan. Oke, nah pemirsa, sebelum kita take a break, saya rindu membacakan doa yang sudah terjawab dari seorang pemirsa kami, seorang wanita yang berada di Banyuwangi ya. Dia bersaksi seperti ini. Shalom, saya mengucapkan terima kasih untuk bantuan doanya karena bapak saya yang bernama Suparmin sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus setelah 1 tahun berobat kemana-mana, tapi dikatakan tidak ada penyakit. Bahkan sampai banyak saudara dan tetangga yang tidak mengenal Tuhan Yesus menyarankan untuk pergi ke orang pintar atau dukun, tetapi dengan kesabaran kami sekeluarga, Tuhan telah sembuhkan ayah saya. Pemirsa, bila Tuhan sanggup menyembuhkan Dr. Alvita Dewi, Tuhan sanggup menyembuhkan ayah dari pemirsa yang tadi saya bacakan kesaksiannya, Tuhan juga sanggup menyembuhkan Anda atau memulihkan kehidupan Anda. Apapun pergumulan yang Anda hadapi, hubungi kami sekarang juga di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca sekalian, karena tim konseling dan doa kami siap untuk membantu Anda. Pemirsa, tetap stay tune bersama dengan kami akan kembali lagi dalam Good News Program. Ingat baik-baik, ada satu ayat mengatakan bahwa bukan engkau yang memilih dia, tetapi terlebih dahulu Kristus sudah memilih saudara. Kami membuka calon center baru untuk adikku sayang. Persyaratannya sebagai berikut. Lampirkan data diri Anda dan bukti-bukti berupa fotokopi raport anak dan foto lokasi.
Kirimkan melalui email berikut ini atau Anda dapat menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca Anda. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Anda sedang menyaksikan segmen terakhir dari Good News Program. Topik kita hari ini menggapai bintang-bintang harapan. Langsung aja kepada Dr. Alvita Dewi. Bisakah memberikan kata-kata dorongan khususnya kepada pemirsa di rumah yang mungkin juga sedang mengalami penyakit yang sama. Mungkin mereka sedang berjuang melawan kanker atau melawan penyakit-penyakit lainnya. Atau orang-orang yang sedang menghadapi permasalahan yang berat yang mereka mungkin tidak melihat ada harapan. Silakan. Iya, saya pernah di posisi orang yang putus asa. Saya pernah dalam posisi orang yang merasa tidak ada harapan. Tapi firman Tuhan ajarkan supaya kita punya iman. Iman dalam arti kita berserah, bukan menyerah. Banyak kan orang menyerah dengan keadaan, tapi kita harus berserah. Kita melakukan yang terbaik dan biarlah Tuhan yang akan menentukan hasilnya. Dan saya juga belajar menjadi anak Tuhan, bukan berarti kita lepas dari penyakit, mungkin masalah, mungkin pergumulan, tapi disitulah kuasa Tuhan dinyatakan. Saya bicara untuk kepada para pemirsa untuk tetap setia, tetap menanti jawaban Tuhan sampai Tuhan nyatakan indah pada waktunya. Wow. Di balik badai kehidupan yang kita alami ada pelangi indah yang akan Tuhan nyatakan. Amin. Amin. Luar biasa. Terima kasih Dr. Alvita. Terima kasih Pak Yotam. Tuhan berkati. Kami sangat diberkati. Sudah Ya, memberkati sekali. Oke, pemirsa sekalian, mari kita lihat dan kita tutup daripada firman Tuhan yang akan kita lihat dan ambil bersama-sama daripada 1 Petrus pasal yang pertama. Kita melihat ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. 1 Petrus pasal yang pertama ayat 6 dan yang ke-7, firman Tuhan berkata, "Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya." Pemirsa sekalian, saya percaya tidak ada orang yang suka dengan masalah. Nah, di sini firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa pada waktu engkau didukakan oleh berbagai macam masalah, responmu apa pemirsa sekalian? Pada waktu engkau menghadapi masalahmu dengan kekuatanmu sendiri, saya percaya engkau pasti down, engkau pasti jatuh, engkau pasti lemah, engkau pasti binasa, pemirsa sekalian. Namun demikian, kalau engkau, firman Tuhan di sini dikatakan bagaimana mungkin saya bisa bergembira pada waktu saya menghadapi berbagai macam masalah. Ada dua alasan kenapa saudara dan saya pada waktu kita mengalami ujian, pencobaan, musibah, kebangkrutan, kematian, atau apapun juga yang tidak baik, ini kita tetap bisa bergembira. Alasan yang pertama, di ayat 5 dikatakan yaitu kamu yang dipelihara di dalam kekuatan Tuhan. Jadi ada kekuatan Tuhan, suatu force field yang tidak kelihatan oleh kasat mata jasmani kita, tetapi bukan berarti kekuatan Tuhan itu tidak ada. Saya berkata dalam kehidupan pemirsa sekalian, siapapun engkau hari ini, dengar baik-baik. Ada kekuatan Tuhan yang tangannya itu tidak kelihatan, tetapi dia sedang mencengkeram, berdaulat sepenuhnya dalam kehidupan saudara. Dia sedang menjagamu, dia sedang melindungi saudara. Dia sedang, firman-Nya berkata bahwa dia sedang mendatangkan segala sesuatu untuk menjadi kebaikan bagi engkau yang mau percaya, mau berharap kepada Kristus Yesus. Ingat baik-baik, ada satu ayat mengatakan bahwa bukan engkau yang memilih dia, tetapi terlebih dahulu Kristus sudah memilih saudara. Amen. Yang percaya katakan amin. Ini alasan yang pertama, sehingga di dalam kekuatan itu akibatnya timbul iman. Firman Tuhan mengatakan bahwa iman timbul daripada pendengaran, dan pendengaran akan firman-Nya Tuhan. Nah, pada waktu kita iman, kita timbul, kita mengerti akan kebaikan Tuhan. Kemudian di sana dikatakan bahwa kamu menantikan keselamatan yang tersedia, yang dinyatakan nanti pada waktu Kristus datang untuk kali yang kedua. Ini alasan pertama. Jadi ada perlindungan Tuhan, ada iman yang timbul di dalam perlindungan itu. Kemudian alasan yang kedua yang luar biasa, di ayat yang ke-7 dikatakan, karena melalui pencobaan, melalui ujian, melalui problema, melalui hal-hal yang tidak baik tadi, selagi engkau sudah mengenal Kristus, rupanya di sana adalah ujian imanmu. Engkau membuktikan karena sepertinya masalah-masalah itu diizinkan Tuhan datang dalam kehidupanmu untuk menguji kemurniannya. Bagaikan emas
yang dibakar, pemirsa sekalian. Saya pernah melihat di suatu pabrik emas, bagaimana emas itu dibakar, dimasukkan dalam satu gentong yang sangat besar, yang tahan api, yang apinya itu sampai ratusan derajat, sampai ribuan derajat Celcius, dengan satu tujuan supaya melumerkan emas murni itu, yang kotor dikeluarkan, yang tinggal adalah yang kemurniannya. Nah, rupanya di sini Tuhan memakai segala macam ketidakbaikan yang Dia izinkan terjadi dalam kehidupan pemirsa sekalian dengan tujuan supaya memurnikan imanmu. Pada waktu imanmu dimurnikan, di sana engkau dapat berkata, Tuhan, bukan lagi aku yang kuat, tetapi Engkau yang hebat. Bukan lagi Tuhan rencanaku yang terjadi, tetapi rencanamu terjadi Tuhan. Engkau berdaulat sepenuhnya dalam kehidupanku, dan apapun yang terjadi dalam kehidupanku, aku bukan saja bisa menerimanya, bukan saja I survive, but I thrive. I became head and not the tail. Saya menjadi kepala dan saya bukan menjadi ekor. Saya naik dan tidak turun. Pemirsa sekalian, inilah yang Tuhan harapkan di dalam kehidupan kita. Siapapun Anda, bagaimana dengan Anda? Pada waktu Anda sudah mendengarkan setiap kesaksian-kesaksian yang hari ini Anda dengar, setiap perkataan, firman Tuhan mengatakan bahwa firman-Nya adalah seperti pedang bermata dua yang membelah setiap tulang bahkan sampai ke sum-summu, yang mana dokter bahkan belum pernah lihat. Keluargamu tidak tahu, tetapi Tuhan sedang bekerja hari ini. Apabila engkau mau Tuhan menjamah dan melawat engkau pada saat ini, dimanapun engkau berada, pemirsa sekalian, saya mengajak engkau untuk buka mata hati saudara, siapkan diri, angkat tangan saudara, katakan, Tuhan, ini aku milikmu Bapa, dan aku siap dijamah oleh engkau. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa saat ini untuk setiap pemirsa sekalian, untuk setiap orang yang mendengarkan Good News Program, dengan cara apapun juga aku berdoa di dalam nama Yesus. Aku datang melawan segala macam keterpurukan, segala macam iman yang hancur saat ini, segala macam kehilangan pengharapan. Aku ucapkan damai sejahtera, aku ucapkan kehidupan yang baru, dan aku ucapkan dengan bilur-bilurnya Kristus, engkau sembuh, engkau bangkit, engkau dipulihkan dalam bisnismu, engkau dipulihkan dalam hubungan suami istrimu, engkau dipulihkan dalam segala hal yang rusak, dan aku ucapkan shalom. Tidak ada yang rusak, semua yang terbaik terjadi dalam kehidupan pemirsa sekalian. Dan terimalah mujizat Tuhan, terimalah kebaikan, favornya Tuhan, satu grace yang besar, kasih karunia yang luar biasa, yang melebihi apapun yang sanggup engkau doakan, sanggup engkau puasakan, sanggup engkau percayai. Aku lepaskan sekarang juga di dalam nama Yesus. Aku memberkati hidupmu, aku memberkati hidupmu pemirsa sekalian. Terima saat ini. Biarlah semua kebaikan Tuhan merasuk dalam rumah tangga saudara, merasuk dalam setiap sel dalam tubuh saudara. Yang engkau yang lemah, engkau akan berkata, aku kuat. Engkau yang sakit, engkau akan berkata, aku sembuh. Engkau yang bangkit, engkau akan berkata, aku sudah diberkati oleh Tuhan. Yang percaya dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama dengan saya dan kami semua di studio, katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Pemirsa, satu tayangan yang luar biasa telah kita lalui bersama, dan tiba saatnya kami harus pamit undur dari hadapan pemirsa sekalian, hanya untuk menjumpai Anda kembali di pekan yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrata, dan jangan lupa untuk selalu cek ke website kami yang ada di www.anugrah.net. Terima kasih, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus memberkati.